yang namanya Mas Sinten tadi, yang dari keamanan, Mas itu tadi malam kan konfirmasi ke saya, dibatalkannya pun saya tuh mengawali semuanya. Itu ada cerita. Kondisi dimatikan listrik di tengah rilis buku. Analisis ilmiahnya ada analisis error label analisis, ada kemudian Dr. Esmond sangat dalam mengulas soal digital forensik, kemudian Dr. Tifa akan mengulas soal neuropolitika dan juga tentang behavioral neuroscience. Ya. Itu semuanya ada dan buku ini tebalnya jauh di atas dari 500 bahkan 700 buku ini kita lakukan self launching. dari tim yang di Jogja itu sudah datang ke UC, Mbak Iskun Dati sama Mbak Anak. Kemudian kemarin dari Mbak Aida kan yang terjadi transaksi mesin skim. Nah, betul. Dan ketika kampus ini dibuat, waktu itu kami atau senior ulang tahunnya di kampusnya sendiri, itu kan sangat-sangat logis dan itu ternyata kami alami juga sekarang hari ini. Tapi insya Allah karena kami niat dengan niat baik ya, meskipun saya tidak menuduh ya, saya tidak menuduh. Bahkan kemudian makanya hasil dari ini disampaikan ke manajemen Mas gitu loh. Jadi kan kita perlu ya, makanya gini. Nggih, betul. Jadi Mas Bangun gitu. Tadi malam panjenengan menghubungi saya dulu ketika saya sampaikan apa adanya kepada panjenengan gitu, kemudian disampaikan. Nah, yang kemudian patut saya sayangkan dan teman-teman saya sayangkan, kenapa dari pihak panjenengan tadi aja jenengan baru saya telepon. Ngeten Pak, sebentar. Jenengan tadi saya telepon, malah jenengan belum tahu kalau dibatalkan dari UC. Mestinya ngeten lho. Makanya tadi kan saya tanya untuk perizinan, proses perizinan ada enggak? Lho nggih. Sementara tadi malam Nyun Sewu, saya kan bilang karena saya diberitahu oleh Mbak Tifa yang diamani oleh mereka bertiga, itu juga baru hari Sabtu, Kamis. Mas Roy kontak saya hari Sabtu sore, kemudian Mbak Tifa juga Sabtu malam, gitu. Makanya saya bilang, memang kaitannya dengan perizinan, saya berpikir seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Nggih, toh acara ini ya diselenggarakan oleh kami yang notabene juga alumni UGM. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sini tidak melakukan orasi atau aksi yang sifatnya unjuk rasa, nggih. Jadi kalau kemudian kemarin yang disampaikan oleh Mbak Aida, nggih, kaitannya dengan konferensi pers, memang betul. Jadi gini, Pak, kenapa kemudian kami tarik untuk kami terima di dalam? Karena tadi waktu kami di teras, kan teman-teman media kan belum datang. Nah, begitu teman-teman media datang supaya tidak mengganggu pengunjung kafe yang lain, sehingga kami ajak untuk di dalam. Gitu, Pak. Nggih. Nah, kalaupun kemudian tadi kami juga siapkan banner sementara dari pihak manajemen juga melarang, sudah kami gulung. Oke. Nggih, sudah kami taati. Ngaten. Dan yang kedua, kalaupun kemudian tadi kaitannya dengan buku harus disingkirkan dulu, ya tadi kami sudah minta. Buku sudah kami minta untuk disimpan aja, Mbak Tifa, tadi sudah saya bilang begitu. Nah, kalaupun kemudian ini tadi, sebetulnya moderator acara ini saya, ada pembawa acara, ada moderator. Makanya kalau tadi panjenengan ngendiko, tidak ada solusi, disitulah tadi sebetulnya mau saya sampaikan. Hanya kan karena ini mengingat pertimbangan waktu, Pak, Nyun Sewu, sehingga tadi langsung dari pihak pembawa acara, itu langsung dipersilahkan kepada mereka bertiga selaku penulis. Ngaten nggih. Jadi ngaten lah, Pak. Saya tadi malam kan juga tadi pagi kan bilang, saya jamin acara ini kondusif, kemudian tidak ada aksi yang neko-neko dan sebagainya, karena ini pure karena semata-mata kami berangkat dari seorang akademisi. Ngaten nggih. Oh iya. Tadi juga tak sampaikan tentang masalah perizinan dan lain sebagainya itu kan tergantung dari pimpinan. Kalau saya kan Melong ngeten lho, Pak. Melong ngeten lho, Pak. Tadi kan saya sampaikan, kalau misalkan dari pihak kebijakan pimpinan UGM ataupun juga UC, kemudian katakanlah membatalkan sepihak seperti ini, itu sebetulnya kalau dirasa dan juga di logika, justru akan mempermalukan pihak UGM sendiri, baik secara institusi maupun juga secara personal. Lho nggih, karena kan ngeten. Kalau misalkan kemudian nanti Nyun Sewu, ini saya sampaikan info sama media disiarkan juga. Kalau sampai nanti dari pihak manajemen itu ya katakanlah dalam tanda kutip termasuk mungkin mengintimidasi atau mengintimidasi, nanti sampaikan saja. Karena di sini ada tim lawyer acaranya kan sudah
beda dengan Dugri. Betul. Kami persilakan untuk resto Nggih. makan minum sambil layani selesai acaranya. Lho lah nggih. Mila ngeten Kami lho. hanya minta itu Betul aja. nggih, mila Nggak ada ngeten. yang lainnya. Betul lah nggih. Mila kan gini. Kalau kemudian tadi kami makan dan kan awalnya tadi panjenengan semua juga preso gitu. Makan di luar. Kami makan, bahkan saya belum makan siang loh ini. Gitu, tadi saya cuma ngopi tok gitu. Dan teman-teman tadi Mas Mbok makan dulu, sampai saya itu belum makan. Nah, maksud saya dan juga teman-teman sambil menerima kedatangan teman-teman media, juga teman-teman alumni yang juga sudah saya sampaikan ke panjenengan, Mbok Yao kita di dalam aja makan-makan sambil minum. Makanya tadi kalau jenengan semua mendengarkan, kan tadi saya bilang, silakan yang mau pesen makanan, silakan. Kan itu dong, maka tadi jenengan gitu. Itu bisa menangkap apa namanya intensitas yang jauh lebih kuat daripada di ruang warna RGB yang cenderung menyebar ya. Kalau yang di ruang warna HSP itu lebih cenderung terkonsentrasi ke hiu ya, kanal hiu. Yang kedua, overlapping detection dengan adaptive thresholding, dan yang ketiga overlapping detection Itu memberitahukan pada saya karena tadi malam sekitar jam 23 yang namanya Mas Sinten tadi yang dari Kamanan Mas itu tadi malam kan konfirmasi ke saya G dibatalkannya pun saya tuh Awal semuanya itu ada cerita Kondisi dimatikan listrik di tengah rilis buku. analisis ilmiahnya, ada analisis ELA, error label analysis, ada kemudian Dr. Resmond sangat dalam mengulas soal digital forensik, kemudian Dr. Tifa akan mengulas soal neuropolitika dan juga tentang behavioral neuroscience ya. Itu semuanya ada dan buku ini tebalnya jauh di atas dari 500 Mas Risman buku ini kita lakukan self launching dari tim yang di Jogja itu sudah datang ke UC Mbak Iskundati sama Mbak Ana kemudian kemarin dari Mbak Aida kan yang terjadi transaksi nah betul dan ketika kampus ini dibuat waktu itu kami atau senior tahunnya di kampusnya sendiri itu kan sangat-sangat ironis dan itu ternyata kami alami juga sekarang tapi insya Allah karena kami niat dengan niat baik ya meskipun saya tidak menuduh ya saya tidak menuduh bahkan kemudian Makanya hasil dari ini disampaikan ke manajemen Mas gitu loh. Jadi kan kita belum Ini- bicara. Iya ya, makanya gini. Nggih, rupanya Iya betul. Jadi Mas Bangun gitu loh. tadi malam panjenengan menghubungi saya dulu Ya, ketika tentang saya sampaikan masalah apa ini. adanya kepada Ya. panjenengan gitu, Ya. kemudian disampaikan. Nah, Ya. yang kemudian patut saya sayangkan dan teman-teman saya sayangkan, kenapa dari pihak panjenengan? Tadi aja jenengan baru saya telepon. Ngeten Pak, sebentar. Jenengan tadi saya telepon, malah jenengan belum tahu kalau dibatalkan dari Iya, UC. saya belum Iya, tahu. lah Iya. nggih. Iya. Mestinya ngeten lho. Makanya tadi Ngeten. kan saya tanya untuk perizinan, proses perizinan ada enggak? Lho lah nggih. Sementara tadi malam Nyun Sewu, saya kan bilang Iya. karena saya diberitahu oleh Mbak Tifa yang diamani oleh mereka bertiga itu Iya. juga baru hari Sabtu, Kamis. Mas Roy kontak saya hari Sabtu sore, kemudian Mbak Tifa juga Sabtu malam Iya. gitu. Makanya saya bilang, memang kaitannya dengan perizinan, saya berpikir seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Nggih, toh acara ini ya diselenggarakan oleh kami yang notabene juga alumni UGM. Oke. Itu yang pertama, yang Oke. kedua, Oke. kami di sini tidak melakukan orasi atau aksi yang sifatnya unjuk rasa nggih. Jadi kalau kemudian kemarin yang disampaikan oleh Mbak Aida nggih kaitannya dengan konferensi pers, memang betul. Jadi gini, Pak, kenapa kemudian kami tarik untuk kami terima di dalam? Karena tadi waktu kami di teras kan teman-teman media kan belum datang. Nah, begitu teman-teman media datang supaya tidak mengganggu pengunjung kafe yang lain sehingga kami ajak untuk di dalam. Gitu, Pak. Nggih. Nah, kalaupun kemudian tadi kami juga siapkan banner sementara dari pihak manajemen juga melarang, sudah kami gulung. Oke, nggih, sudah kami taati. Ngaten. Dan yang kedua, kalaupun kemudian tadi kaitannya dengan buku harus disingkirkan dulu, ya tadi kami sudah minta. Buku sudah kami minta untuk disimpan aja Mbak Tifa, tadi sudah saya bilang begitu. Nggih. Nah, kalaupun kemudian ini tadi, sebetulnya moderator acara ini saya, ada pembawa acara, ada moderator. Makanya kalau tadi panjenengan ngendiko, tidak ada solonsing, disitulah tadi sebetulnya mau saya sampaikan. Hanya kan karena ini mengingat pertimbangan waktu Pak, Nyun Sewu, sehingga tadi langsung dari pihak pembawa acara, itu langsung dipersilahkan kepada mereka bertiga selaku penulis. Ngaten nggih?
Jadi ngeten lah Pak. Saya tadi malam kan juga tadi pagi kan bilang, saya jamin acara ini kondusif, kemudian tidak ada aksi yang neko-neko dan sebagainya karena ini pure karena semata-mata kami berangkat dari seorang akademisi. Nah, kita sampaikan. Oh iya. Tadi juga tak sampaikan tentang masalah perizinan dan lain sebagainya itu kan tergantung dari pimpinan. Kalau saya kan Melong ngeten lho Pak. Melong ngeten lho Pak. Tadi kan saya sampaikan, kalau misalkan dari pihak kebijakan pimpinan UGM ataupun juga UC, kemudian katakanlah membatalkan sepihak seperti ini, itu sebetulnya kalau dirasa dan juga di logika justru akan mempermalukan pihak UGM sendiri, baik secara institusi maupun juga secara personal. Loh nggih, karena kan ngeten. Kalau misalkan kemudian nanti nyon sewu ini saya sampaikan info sama media disiarkan juga. Kalau sampai nanti dari pihak manajemen itu ya katakanlah dalam tanda kutip termasuk mungkin mengintimidasi atau mengintimidasi, nanti sampaikan saja. Karena di sini ada tim lawyer acaranya kan sudah beda dengan perizinannya. Betul. Kami persilakan dari resto makan minum kami layani selesai acaranya. Lho lah nggih. Mila ngeten lho. Betul nggih. Mila ngeten. Betul lah nggih. Mila kan gini. Kalau kemudian tadi kami makan dan kan awalnya tadi panjenengan semua juga preso gitu. Kami makan bahkan saya belum makan siang loh ini. Gitu, tadi saya cuma ngopi tok gitu dan teman-teman tadi Mas mbok makan dulu sampai saya itu belum makan. Nah, maksud saya dan juga teman-teman sambil menerima kedatangan teman-teman media juga teman-teman alumni yang juga sudah saya sampaikan ke panjenengan, mbok yau kita di dalam aja makan-makan sambil minum. Makanya tadi kalau jenengan semua mendengarkan kan tadi saya bilang silakan yang mau pesen makanan silakan. Itu bisa menangkap intensitas yang jauh lebih kuat daripada di ruang warna RGB yang cenderung menyebar ya. Kalau yang di ruang warna ASP itu lebih cenderung terkonsentrasi ke hiu ya, tanam hiu. Yang kedua, overlapping detection dengan adaptive thresholding, dan yang ketiga overlapping detection. Tahunnya di kampusnya sendiri itu kan sangat-sangat ironis dan itu ternyata kami alami juga sekarang tapi insya Allah karena kami niat dengan niat baik ya, meskipun saya tidak menuduh ya, saya tidak menuduh bahkan kemudian makanya hasil dari ini disampaikan ke manajemen Mas gitu loh. Jadi kan kita belum bicara ya, makanya gini. Iya betul. Jadi Mas Bangun gitu loh. tadi malam panjenengan menghubungi saya dulu ketika saya sampaikan apa adanya kepada panjenengan gitu, kemudian disampaikan. Nah, yang kemudian patut saya sayangkan dan teman-teman saya sayangkan, kenapa dari pihak panjenengan? Tadi aja jenengan baru saya telepon. Ngeten Pak, sebentar. Jenengan tadi saya telepon, malah jenengan belum tahu kalau dibatalkan dari UC. Mestinya ngeten lho. Makanya tadi kan saya tanya untuk perizinan, proses perizinan ada enggak? Lho lah nggih. Sementara tadi malam nyon sewu, saya kan bilang karena saya diberitahu oleh Mbak Tifa yang diamani oleh mereka bertiga, itu juga baru hari Sabtu, Kamis. Mas Roy kontak saya hari Sabtu sore, kemudian Mbak Tifa juga Sabtu malam gitu. Makanya saya bilang, memang kaitannya dengan perizinan, saya berpikir seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Nggih, toh acara ini ya diselenggarakan oleh kami yang notabene juga alumni UGM. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sini tidak melakukan orasi atau aksi yang sifatnya unjuk rasa, nggih. Jadi kalau kemudian kemarin yang disampaikan oleh Mbak Aida, nggih, kaitannya dengan konferensi pers, memang betul. Jadi gini, Pak, kenapa kemudian kami tarik untuk kami terima di dalam? Karena tadi waktu kami di teras, kan teman-teman media kan belum datang. Nah, begitu teman-teman media datang supaya tidak mengganggu pengunjung kafe yang lain sehingga kami ajak untuk di dalam. Gitu, Pak. Oke. Nah, kalaupun kemudian tadi kami juga siapkan banner sementara dari pihak manajemen juga melarang, sudah kami gulung. Oke. Oke, sudah kami taati. Ngaten. Dan yang kedua, kalaupun kemudian tadi kaitannya dengan buku harus disingkirkan dulu, ya tadi kami sudah minta. Buku sudah kami minta untuk disimpan aja Mbak Tifa, tadi sudah saya bilang begitu. Nah, kalaupun kemudian ini tadi, sebetulnya moderator acara ini saya, ada pembawa acara, ada moderator. Makanya kalau tadi panjenengan ngendiko, tidak ada solosing, disitulah tadi sebetulnya mau saya sampaikan. Hanya kan karena ini mengingat pertimbangan waktu Pak, Yon Sewu, sehingga tadi langsung dari pihak pembawa acara, itu langsung dipersilahkan kepada
mereka bertiga selaku penulis. Ngaten nggih. Jadi ngaten lah Pak. Saya tadi malam kan juga tadi pagi kan bilang, saya jamin acara ini kondusif, kemudian tidak ada aksi yang neko-neko dan sebagainya karena ini pure karena semata-mata kami berangkat dari seorang akademisi. Ngaten nggih. Oh iya. Tadi juga tak sampaikan tentang masalah perizinan dan lain sebagainya itu kan tergantung dari pimpinan. Kalau saya kan Ya nggih, melong ngeten lho Pak. Melong ngeten lho Pak. Tadi kan saya sampaikan, kalau misalkan dari pihak kebijakan pimpinan UGM ataupun juga UC, kemudian katakanlah membatalkan sepihak seperti ini, itu sebetulnya kalau dirasa dan juga di logika justru akan mempermalukan pihak UGM sendiri, baik secara institusi maupun juga secara personal. UGM dari manajemen. Loh lah nggih, karena kan loh lah nggih, ngeten lho. Ngeten, terus ngeten. Kalau misalkan kemudian nanti nyon sewu ini saya sampaikan info sama media disiarkan juga. Kalau sampai nanti dari pihak manajemen itu ya katakanlah dalam tanda kutip nggih, termasuk mungkin mengintimidasi atau mengintimidasi, nanti sampaikan saja. Karena di sini ada tim lawyer nggih. Acaranya kan sudah beda dengan begini. Betul. Kami persilakan dari Gesto makan minum sambil melayani selesai acaranya. Lho lah nggih. Mila ngeten lho. Betul nggih. Mila ngeten. Betul lah nggih. Mila kan gini. Kalau kemudian tadi kami makan dan kan awalnya tadi panjenengan semua juga preso gitu. Kami makan bahkan saya belum makan siang loh ini. Gitu, tadi saya cuma ngopi dok, gitu. Dan teman-teman tadi Mas mbok makan dulu, sampai saya itu belum makan. Nah, maksud saya dan juga teman-teman sambil menerima kedatangan teman-teman media, juga teman-teman alumni yang juga sudah saya sampaikan ke panjenengan, mbok yau kita di dalam aja makan-makan sambil minum. Makanya tadi kalau jenengan semua mendengarkan, kan tadi saya bilang silakan yang mau pesen makanan, silakan. Itu bisa menangkap intensitas yang jauh lebih kuat daripada di ruang warna RGB yang cenderung menyebar ya. Kalau yang di ruang warna HSP itu lebih cenderung terkonsentrasi ke hiu ya, kanal hiu. Yang kedua, overlapping detection dengan adaptive thresholding, dan yang ketiga overlapping detection. Jangan bagi kita untuk mengungkap kebenaran. Kebenaran itu putih seperti cover dari buku ini. Dan ini foto kami kenang-kenangan, siapa tahu ditahan. Kami tidak akan tinggal Saya malah minta di hari Jumat. Oke. Monggo Mak dulu saya beri kesempatan untuk foto di sini tanpa banner dulu ya. Yo Mak dulu. Bannernya di depan. Oke, sekarang sesi foto mama. Oh, mau foto. Oh, kirain buat acara. Habis gelap terbitlah. Candas keras. habis terang terbitlah takut pada Cemerlang. Gak ada takut kita kebenaran. Amin. Universitas kan takut sama buku, takut sama banner. Hashtag. Ini jadi bulan-bulanan itu biar tuh nggak Oke Mas Sofan ya. UGM, Universitas Gelap Matiin Lampu. Terakhir sih kok. Ayo Mas Sofan. Bapak dulu, Bapak. Yuk. Saya lihat dulu ya. Ini yang ngurus Kagama DIY. Makanya tadi, oke, kalau misalkan harus di luar UGM harus di luar UGM. Iya. Betul. Iya. UGM itu menyambung layaknya sultan. Betul. Bawah statuta peraturan sultan. Bahkan tadi buku ini itu nggak boleh di atas meja teman-teman, kamu mau tahu? Iya. Saya itu loh yang tadi Buku ini dilarang di atas meja, bisa
saya ingin ijazahnya Pak Jokowi yang di meja. Setuju. Kita lihat hari Jumat besok. Apakah di Polda ada ijazah Jokowi di atas meja? Lagi teman-teman. Tidak mungkin. Meja penyidik. Saya merasa mungkin. Akademisi itu Bang Rismo. Jangan datang hari Jumat. ya teman-teman ya ini Dan jangan mau datang diperiksa hari Jumat. Iya. Karena ini penyidik akan mau modelnya model Gus Dur kedua. akademisi Ya, melawan Jumat. jadi gini Ya jemput paksa itu dengan ditahan dua hal berbeda. Penangkapan penahanan itu hal yang berbeda. iya sekali lagi tolong dicatat untuk siapapun dimanapun yang namanya akademisi itu selalu berbicara selalu menyampaikan berdasarkan data dan fakta. Nah Bang Rismon, Mas Roy, dan Mbak Dr. Tifa ini menyampaikan kepada kita semua yang kemudian diabadikan dalam sebuah buku. Ya, makanya mari kita sama-sama ingat, kalau ada kata-kata bijak ya, Mbak ya. Kalau kamu mau mengubah dunia, maka tulislah buku. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau bertiga ini, ya, itu ingin mengubah dunia tidak hanya sekedar Indonesia saja. Kalau kamu mau ngubah hukum, buatlah ijazah palsu. Tapi berhadapan dengan beliau. Waduh, buat ijazah palsu ya. Jadi nasihat saya kalau panggilannya hari Jumat nggak usah datang. Jangan datang ya. Oke, yang mau foto bareng dengan banner, ya lagi-lagi banner tadi belum kita buka nanti di Boulevard, ya di depan. Ya memang begitu tadi, ya. Jadi harus dibuat. Kasih dari kita UGM tertulis ini. Iya. Kenapa tidak boleh gitu kan? Iya. Kita ini saya minta nanti dari Kompas. Tidak bisa. Iya, yang tidak memperbolehkan bukan UGM-nya sekali lagi, tapi rektornya. Rektornya ya sama. Bukan UGM, kalau UGM itu apa? Ada yang namanya Majelis Wali Amanat, ada yang namanya Senat Akademik, terus ada baru rektor, wakil rektor dan lain sebagainya. Ya, nanti kita tentang pelarangan ini bukan dari Majelis Wali Amanat, saya kira tidak. Senat Akademik, saya kira tidak. Hanya beberapa oknum-oknum yang tidak berani atau mengembik kepada sumber. Kalau tadi dari pihak manajemen UC itu mengatakan itu dari pihak manajemen UC UGM. Nah, bahasa halusnya begitu. Tetapi tadi juga teman-teman saksikan waktu kita masih ada acara di ruangan meeting, itu juga kami harus selesai 15 menit lagi, bayangkan. Iya, para tamu kita yang betul-betul ya menyempatkan diri, meluangkan waktu, tenaga pikiran untuk hadir di sini aja, maksudnya harus dibatasi untuk Padahal tadi makannya bayar ya. Oh bayar, kami ada ditagih ini, dikira mau melarikan diri. Iya, ini tadi ditagih itu. Iya, sampai dikejar-kejar ini. Masih belum Pernah bayar. saya makan di restoran, Apa dah saya sudah makan ini? diusir 15 menit lagi harus keluar kau ya gitu. Dia sudah makan minumnya ditagih, AC-nya dimatikan, Lampunya dimatikan, Waduh. buku nggak boleh ada di atas meja, banner nggak boleh dibentangkan. masih anak UGM asli loh. Gimana nih Bu Dokter, apa kita kasih bintang 1? Di review Google review. Ya, Wah, ini saya bukan memprovokasi ya, tapi ya saya semoga tidak terjadi di kampus apa yang lain. Ya, lebih-lebih di kampus Nanti PTN kita yang nanti lain. ya teman-teman semuanya, nanti kita akan challenge ya. Insya Allah tanggal 27 Agustus 2025 buku aslinya insya Allah sudah terbit. Dan kami akan challenge universitas-universitas di seluruh Indonesia. Berani nggak mereka bedah buku bersama kami? Woi, mantap. Universitas Milik Muhammadiyah, nanti kita akan challenge. Saya kasih satu ide Bu. Saya minta juga untuk Institut Del di Balige milik Luhut Binsar Panjaitan. Berani nggak untuk bedah buku ini? Ya kan itu institut akademik Bu ya. Ya, kita habis tanggal 27 Agustus kita akan tur ya untuk kita bisa melihat universitas mana yang masih takut sama Joko Widodo. Iya, Universitas mantap mana parameternya. yang punya kepengecutan yang sama dengan Universitas Gajah Luar Mada. biasa. Sudah mantan presiden,
kita sedang pertanyakan ijazahnya, sudah mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah, masih ditakuti. Itu pengecutan di level apa gitu? Ya, kami akan bersurat kepada universitas-universitas untuk melihat, dan kami akan sampaikan universitas mana yang berani bedah buku bersama dengan kami, universitas mana yang tidak berani untuk bedah buku bersama kami. Karena ini Putra Balige ya. Nanti akan saya sampaikan 167 perguruan tinggi. Ya. Saya nanti Luar biasa. Keren. tidak support kita. Ya. Ya. Ini dari Muhammadiyah sudah akan ada gerakan nih. Keren. Pendidikan kita harus juga diselamatkan. Juga. Oh ya, tidak berani. Oh iya, terutama Del tadi Del. Jadi betul tadi namanya buku, jangankan hanya disertasi pun pasti ada kelemahannya. Iya. Tapi yang kita bisa coba. Nggak masalah. Tidak Kita bisa challenge. dengan modal. Ya, jadi kalau banyak memang ada kelemahannya. Kita coba Kita challenge. tulis. Ya, betul. Yang ada salahnya kan cuma kalau ada Betul. Ya. Kita challenge. Ya. Kita challenge lagi. saya sangat sedih. Orang lantang sudah bisa posisinya. Iya, makanya. Ini sama orang-orang hebat. Iya, Pada saat tidak ada masalah, buku kita dibedah. Buku kita bedah itu artinya buku kita siap untuk dikritisi. Harus dibuat. Kalau ada masukan bagus dari universitas, Iya tadi sama ini pokoknya foto harus dibuat. nggak boleh di sini. Ya, kita adu argumentasi ilmiah. Saya bilang ya, ya, jadi itulah namanya majelis ilmiah. Bukan seperti ABM ini. Ada rencana oleh Kami cinta tapi kami malu. Dipermalukan sama rektor. Memalukan, pengecut. Coba, apa yang membuat dia takut apa? Yang bikin dia takut apa? Bikin dia ketakutan luar biasa terhadap Jokowi. Sudah berkasus. Banyak apa? Oh, BPR. Artinya utama dia kita menunggu ya. Yang utama dia kita tunggu. Ya, nanti kami akan bersurat. Manur, ini ada Prof. Tisen juga yang luar biasa. Tadi saya sampaikan bahwa sejak 27 Agustus 2025 kita siap untuk dibedah buku kita oleh masyarakat ilmiah, oleh universitas-universitas di Indonesia. Kami juga akan melakukan kami juga akan men-challenge siapa yang berani mengundang kami, menerima undangan dari kami. Siapa yang tidak berani pun kami akan sampaikan ke media. Dan kami pertanggungjawabkan apa yang kami tulis ini dengan sisi ilmiah, ya, karena kami tulis ini benar-benar sepenuh hati, ya. Jadi kita juga akan ulangi apa yang kalimat pertama yang mengawali ini semua, yaitu seminar memimpin dengan hati. Seminar memimpin dengan hati itu diselenggarakan di UI 14 kilo dari sini. Itulah pertama kali seorang Joko Widodo menyampaikan IPK saya itu kurang dari MIB pokoknya itu kan hanya bercanda semacam itu. tidak bisa. Itu diselenggarakan di kampus. Ini kadang-kadang saya bercanda. Nah, Sisi ilmiah itu tidak bisa buat bahan bercanda. nggak boleh. Itu sudah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, pertanyaan dari akademisi, pertanyaan dari ilmuwan. Kenapa bisa orang dengan IPK di bawah sedasar itu, ya serendah itu kok bisa jadi? Ya jelas tidak bisa. Ini kan masih Emang nggak bisa. Iya. Kalau you dibuat 2,0 ya pasti out. Terima kasih. Betul. Out ya. Pasti out. Betul. Kalau dibuatnya ya coret. Iya. Atau pindah kampus ya. Ya ruko kan. Jadi insya Allah yang kami lakukan ini sesuai dengan kaos yang dipakai Prof. Tisen ya. Berani jujur. Ya, sekali lagi sekali lagi kepada 4.000 universitas perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kami menerima undangan bedah buku. Silakan buku kami dibedah, kita akan melakukan argumentasi ilmiah dan kami akan proaktif, kami akan bersurat kepada universitas-universitas untuk mengundang kami dan kami siap untuk untuk menyampaikan pertanggungjawaban ilmiah kami. Ya. Bahkan karena buku ini kami tulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, jangankan lulus SMA saja. Silakan. Ya, kalau SMP mungkin terlalu kecil ya. Kami menghormati, tapi kalau SMA ingin berdiskusi di
dengan bahasa milenial, dengan bahasa Gen Z. Silakan diskusi buku ini dan saya Siapa tahu SMPP 40 akan mengundang. akan mengundang. Tapi jangan lupa almarhumah ibu saya itu guru SMPP. Oke. Ini fakta SMPP 10 tapi SMA 8. Tapi jangan lupa Mas, kita dapat spesimen ya. Cap asli SMPP 40 Surakarta. Kita punya spesimen itu dan tulisannya tidak SMPP Surakarta dalam kurung SMA 6 enggak, tapi SMPP 40 Surakarta. Mana ada cap dibuat 6 tahun sebelum SMA 6-nya lahir. Ini namanya bayi yang prematur 6 tahun. Belum nikah udah lahir. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya lagi? Nanti kan Tak bisa dikalahkan ya. Oke, latihan dulu. Alumni bersatu, suarakan kejujuran. Akademisi bersatu, tak bisa dikalahkan. Jangan panjang-panjang. Kita aja saja. Akademisi bersatu, suarakan kejujuran. Oke, 3, 2, 1, video siap. Alumni bersatu, suarakan kejujuran. Merdeka! Merdeka! Pasti terang besok pagi. Baru kali ini ada istri pakar suruh pegang.